أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما صنعه وشرعه حكمة وتدبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه محمد بن عبد الله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hamka muda dan jamaah Ramadan dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai saat ini masih diberikan nikmat usia yang panjang. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan. Maka marilah kita raih bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan penuh dengan ampunan. Kita raih, kita maksimalkan sebaik-baik mungkin supaya puasa kita menjadi lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada manusia terbaik di alam jagat raya, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesetiaan, kepatuhan kita di dalam menjalankan syariat Allah dan juga menjalankan segala sunnah-sunnahnya akan memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setelah kita menyelesaikan sholat, salah satu doa yang biasa dan selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Doa ini mengandung makna yang besar pada kita semuanya. Artinya kita sebagai manusia minta dan bermunajat kepada Allah supaya kita diberikan kehidupan di dunia yang baik dan juga diberikan kehidupan dunia, diberikan kehidupan akhirat yang baik, dan tidak lupa supaya kita terhindar dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Rawahu Ahmad. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka diharamkan kepada orang yang rendah hati, orang yang lembut, orang yang mudah dan orang yang akrab kepada sesama manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis ini Rasulullah yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan idola di dalam kehidupan kita, memberikan peringatan dan memberikan pengingat bagi kita semuanya bahwa ada 4 golongan mereka yang diharamkan baginya untuk neraka. Golongan yang pertama adalah hayyinun. Apa makna hayyinun hamka muda? Hayyinun maknanya adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang tidak congkak, orang yang tidak angkuh, memiliki kerendahan hati. Orang yang sombong adalah orang yang menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya lebih baik, yang lain lemah, menganggap dirinya paling benar, yang lain salah, menganggap dirinya berpahala, yang lain berdosa. Inilah karakter dan ciri orang yang sombong. Maka orang yang sombong tidak bisa masuk surga. Dan juga orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, Al-kibru batalul haqq wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Maka hamka muda dan jamaah Ramadan rahimakumullah, kita hindarkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan tercela yang salah satunya itu adalah sombong. Golongan yang kedua, hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Golongan yang kedua ini adalah golongan yang diharamkan baginya atas api neraka. Adalah golongan layyinun. Apa makna layyinun? Layyinun artinya orang yang lemah lembut, yang santun di dalam berbicara, ucapannya tidak menyakiti orang lain, gestur tubuhnya tidak meremehkan orang lain. Maka Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita semuanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kalau dia tidak bisa berkata dengan baik, maka lebih baik diam. Kalau kata-katanya menyakiti orang lain, maka lebih baik diam. Hamka muda dan jamaah Ramadan rahimakumullah, itulah golongan yang kedua yang disebut sebagai layyinun, orang yang lemah lembut dan santun baik di dalam ucapan maupun di dalam adab. Golongan yang ketiga adalah golongan sahlun. Apa makna sahlun hamka muda? Yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan kepada orang lain, baik dengan tenaga, pikirannya maupun harta dan bahkan mungkin jiwanya. Ya, ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi kita saat ini berada di tengah pandemi, yang satu sama lain harus saling membantu. Mengapa orang yang mudah, ringan baginya membantu orang lain dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Apa artinya hamka muda? Barang siapa menghilangkan kesusahan, kesulitan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang lain dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Dan Allah akan membantu, melindungi hambanya selama hambanya membantu saudara. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang ketiga. Golongan yang ini adalah golongan yang harus melekat di dalam diri kita, supaya kita saling membantu, supaya kehidupan sosial kita menjadi lebih baik, yaitu saling membantu, saling meringankan beban saudara sesama. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat adalah qaribun. Apa makna qarib? Makna qarib artinya orang yang akrab, orang yang mudah bergaul, pandai berkomunikasi, orang yang senang memberikan senyuman kepada orang lain. Maka di dalam hadis, di dalam riwayat lain juga dijelaskan, salah satu hak kita kepada sesama muslim adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kita berjumpa sesama muslim, kita sampaikan salam kepadanya. Karena di dalam salam mengandung doa, di dalamnya ada doa keselamatan, doa kesejahteraan, dan doa keberkahan kepada saudara. Dan juga di dalam makna salam ini tidak hanya ucapan salam saja, melainkan ucapan salam itu adalah tugas dan fungsi kita sebagai manusia untuk memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, tidak membuat perselisihan di antara kita. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan yang keempat, golongan orang yang akrab. Bahkan agama kita, agama Islam memberikan kemudahan kepada kita untuk bersedekah. Kalau kita tidak memiliki banyak materi untuk disedekahkan, maka agama menuntunkan kepada kita untuk bersedekah dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara bersedekah dengan senyuman. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum kita kepada orang lain ini juga termasuk dari golongan yang keempat, yaitu orang yang akrab, orang yang qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah empat golongan mereka yang diharamkan atasnya api neraka. Yang pertama adalah hayyinun, yang kedua adalah layyinun, yang ketiga adalah sahlun, dan yang keempat adalah qaribun. Orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah dan juga akrab dengan manusia.
Hamka muda dan jamaah Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan ini benar-benar menjauhkan diri kita dari api neraka, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah dengan adanya bulan Ramadan. Demikianlah kulku singkat ini. Semoga memberikan pelajaran dan semoga memberikan pengingat kepada kita semuanya, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Billahi fi sabilil haq was sabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.